الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi ini Bapak Ibu, Ustadz sengaja buatkan gambarnya, skemanya, supaya kita tahu asal usul diri kita dan bagaimana pula kita akan memulangkan diri kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Karena inilah sebenarnya Bapak Ibu yang kita mesti pahami sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan namanya tubuh jasmani ini. Makanya Nabi menjelaskan kepada kita, kullu syai'in yarji'u ila asolihi. Tiap-tiap sesuatu itu kembalikan kepada asalnya. Kalau kita sudah paham menelusuri tentang rahasia diri, bahwa diri ini akan pulang dan kembali kepada asalnya, inilah yang dikatakan namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita akan silau, kita senter, kita tilik ke dalam diri kita ini. Ya. Nah, bagaimana cara menyilau dan menyentel dan menilik ke dalam diri kita ini? Ya, bahwa diri kita ini, Bapak Ibu, itu dijadikan Allah dari saripati tanah. Ini diungkapkan Allah dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 12, 13, 14, 15, dan 16. Allah katakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfatan alaqa, fa khalaqnal alaqatan mudghah, fa khalaqnal mudghatan izama, fa kasawmal izama lahma, summa ansa'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kata Allah, inna khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu berasal dari saripati. Maksud saripati itu yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, itu semuanya itu tumbuh daripada saripati bumi itu. Nah, makanya dikatakan min sulalatin min tin. Nah, saripati yang berasal dari tanah. Itulah asal muasal akan kejadian diri kita nanti, yang disebut nanti namanya dengan nutfah. Makanya Allah mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Sesungguhnya kami menciptakan diri manusia itu dari setetes air yang terpancar. Nah, setetes air yang terpancar itu, kata Allah, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, keluar daripada ayah dan ibu. Ya, ketika terjadi namanya junub atau janabat, maka tertumpahlah itu ke dalam rahim ibu. Nah, ini yang disebut namanya saripati tanah tadi, yang menjadi namanya nutfah, setetes air. Jadi dari saripati sampai kepada lahir ini, Bapak Ibu, ini prosesnya dari saripati ke lahir ini yang disebut namanya proses pembentukan tubuh jasmani. Ya, proses pembentukan tubuh jasmani ini yang dijelaskan Allah tadi. Yang pertama itu berasal daripada saripati tadi. Nah, saripati itu yang menjadi namanya nutfah. Nah, nutfah. Nutfah itu disebut namanya setetes air yang terpancar. Setetes air yang terpancar yang disebut nutfah itu, nah, dalam pemahaman ilmu tauhid, ya, ini yang dikatakan namanya ma'ul hayat. Nah, setetes air nutfah yang terpancar itu
Itu disebut namanya dengan ma'ul hayat. Ma'ul hayat. Ma'ul hayat itu yang disebut namanya air yang hidup. Jadi setetes air yang hidup yang terpancar ke dalam rahim ibu ya melalui ayah pada saat junub atau janabah, ini yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad. Nih. Sebut namanya Nur Muhammad. Kemudian dari nutfah bertajali dia, ya berubah wujudnya. Nah, nampak wujudnya itu, ini yang disebut namanya dengan alaqah. Alaqah. Alaqah itu yang menjadi segumpal darah. Segumpal darah. Jadi dari nutfah bertajali menjadi alaqah, atau dari air tadi bertajali dia menjadi darah. Nah, ketika dari air menjadi darah, maka disebutlah namanya dengan Ahmad. Nah, disebut namanya dengan Ahmad. Kemudian dari alaqah bertajali lagi, ya berganti bentuk dan rupanya, berubah wujudnya. Disebut namanya apa? Mudghah. Mudghah inilah yang dikatakan dengan segumpal daging. Ketika dia telah menjadi mudghah, segumpal daging yang telah bisa berbentuk, maka disebutlah namanya dengan Muhammad. Disebut namanya dengan Muhammad. Kemudian dari daging bertajali lagi. Nah, bertajali lagi menjadi apa? Menjadi tulang. Ketika dia bertajali menjadi tulang, maka disebut namanya dengan apa namanya? Izoma. Kemudian dari tulang, pembentukan tulang itu bertajali lagi, berubah bentuknya. Jadi apa dia? Kemudian tulang ini dibungkus lagi dengan dibungkus lagi dengan daging. Dibungkus dengan daging. Ketika ia telah dibungkus tulang itu dengan daging kembali, maka disebut namanya dengan lahma. Ini prosesnya, proses pembentukan tubuh jasmani ini. Nah, maka ketika telah berumur dia 4 bulan, pembentukan ini 4 bulan, lebih kurang berapa hari itu? 120 hari. Maka baru ada proses peniupan ruhnya. Ini proses peniupan ruh. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, kata Allah, kita lihat sini. Nah, coba gambarlah Bapak Ibu biar memudahkan. Setelah 120 hari 4 bulan baru ada peniupan ruh nih. Peniupan ruh itu kemana? Kepada tubuh jasmani ini. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi.
apabila telah kusempurnakan kejadian dirimu, batang tubuhmu, patung dirimu, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan ruh ke dalamnya. Nah, dihembuskanlah ruh itu ke dalamnya. Nah, maka pada saat ruh ini telah dihembuskan ke dalamnya, ya, pada saat ruh itu sudah meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka bernamalah ruh itu dengan apa namanya? Nyawa. Disebut namanya nyawa, Bapak Ibu. Itu yang katakan nyatanya wujud Allah. Kenapa dikatakan nyatanya wujud Allah? Karena yang ruh tadi yang masuk ke dalam batang tubuh itu disebut namanya rahasia Allah. Itu yang rahasia Allah itu. Rahasia Allah itu yang disebut namanya dengan Rasul Allah. Nah, ini Bapak Ibu, ini Rasul Allah. Rasul Allah apa artinya? Utusan Allah. Nah, mana yang utusan Allah di dalam batang tubuh ini? Nah, ruh itu dia. Makanya Allah katakan wa'lamu, ini ayatnya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu anna fikum, bahwa di dalam dirimu, di dalam tubuh jasmanimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu yang ruh. Ya. Itu yang dimaksud namanya dengan sirullah, rahasia Allah. Jadi rahasia Allah, Rasul Allah itu yang disebut namanya dengan ruh. Nah, ini yang masuk. Karena sir Allah, rahasia Allah, utusan Allah masuk ke dalam batang tubuh, pada saat dia meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka Rasul Allah itu, ruh itu disebut namanya dengan nyawa. Meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, nyawa, jiwa, napas, ikhtiar, mutmainnah, lawama, amarah, nafsu, kolbu, arifillah, iman billah, itu tiada lain nama lain daripada ruh, karena dia sudah mengambil bagian di dalam batang tubuh kita ini. Nah, itu sudah bersifat dia Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sudah mengambil bahagian dia di batang tubuh, berganti namanya sesuai dia dengan keadaan. Hakikat segala-galanya itu adalah ruh ini. Ruh itu yang disebut Rasul Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam batang tubuhmu itu ada Rasul Allah. Ya, itu yang dirinya Bapak Ibu. Kalau boleh dikatakan antara ruh dengan tubuh ini, kalau boleh diistilahkan Bapak Ibu, kita istilahkan, maka batang tubuh ini termasuk ori atau yang KW-nya. Nah, KW dia nih. Lalu yang ori yang mana, Bu? Yang ruh ini yang disebut yang orinya, yang aslinya. Ya. Ini yang KW, itu yang ori itu. Itu yang ruh. Ditiupkan 120 hari atau 4 bulan lebih kurang. Makanya ketika ruh itu sudah ditiupkan ke dalam batang tubuh, sehari baru dia berada ya menjadi seorang musafir di dalam batang tubuh itu. Ya, ini yang disebut namanya dengan apa namanya?
Satu hari dia di dalam rahim ibu itu menjadi seorang musafir, disebut namanya Hayatullah. Hayatullah. Maka dia telah berzikir. Apa zikirnya Pak Jo? Apa zikirnya Bu? Allah, Allah. Ya. Zikirnya Allah, Allah. Makanya ketika ada kita istri, anak, menantu, hamil dia, ketika dicek di USG namanya ini Allah, Allah, Allah. Kemudian 7 hari ruh itu menjadi seorang musafir di dalam batang tubuh ini, maka apa sebutannya? Syuhud namanya. Syuhud. Maka zikirnya itu hak. Hak. 7 hari. Kemudian 40 hari ruh itu di dalam batang tubuh itu, maka disebut namanya apa? Apa? Culang ngomong dong. Turun ke bawah setelah kalipah. Kholaqa. Kholaqa. Maka zikirnya itu Subhanallah. Kemudian 3 bulan ruh itu menjadi musafir dia di dalam batang tubuh itu, 3 bulan nih. Maka disebutlah namanya dengan itu dia baru tepat, mukhalaqa. Maka zikirnya itu Alhamdulillah. Kemudian 7 bulan ruh itu menjadi musafir di dalam batang tubuh itu, maka disebut namanya dengan lahma. Zikirnya Allahu Akbar. Kemudian 9 bulan. 9 bulan dia menjadi musafir di dalam batang tubuh itu, maka disebut namanya dengan fayakun. Barulah sempurna zikirnya itu dengan menyebut la ilaha illallah. Jadi yang berzikir la ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, ya, Allah, Allah, itu siapa tuh? Yang tubuh atau ruh? Ruh. Nah, kalaulah yang berzikir itu adalah ruh, ruh itu siapa itu sebenarnya? Sebut Rasulul, utusan Allah. Nah, kalaulah ruh itu dikatakan Rasulullah, yang Rasul itu siapa? Yang Rasul itu adalah Allah. Kalau Allah, siapa yang berzikir tuh? Allah yang berzikir. Dialah yang memuji akan dirinya sendiri. Makanya dikatakan la yazkurullah illallah. Tidak ada yang ingat kepada Allah melainkan hanya diri Allah. Maka dialah yang menyatakan dirinya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang wujud, yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu adalah aku, kata Allah. Dialah yang menyatakan kesempurnaan akan kesucian dirinya.
Dialah yang menyatakan kesempurnaan akan pujian dirinya. Dia yang menyatakan kesempurnaan akan kebesaran dirinya. Dan dia pula yang menyatakan bahwa tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu adalah diriku sendiri, kata Allah. Itulah rahasianya. Makanya kalau kita telusuri ke dalam, diri yang seakmal diri itulah yang disebut Allah. Maka orang yang telah mampu mencari dan menemui kembali akan rahasia dirinya, akan sejati dirinya, akan seakmal dirinya, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang minal aidin wal faizin itu. Minal aidin apa artinya? Orang-orang yang telah kembali kepada sejati dirinya, kepada fitrahnya. Jadi orang yang telah kembali kepada fitrahnya, sejati dirinya, bahwa dirinya itu adalah seakmal diri, itulah orang yang dikatakan fitrah itu. Dikatakan fitrah karena dia sudah mengenal akan sejati dirinya, bahwa sejati dirinya itu tiada lain adalah Allah. Itu yang fitrah itu. Fitrah apa artinya tadi, Abdul? Arti fitrah apa artinya? Hah? Kembali kepada suci, bersih. Kapan seseorang itu dikatakan aidin, disebut fitrah, disebut suci? Kapan? Ketika dia telah mengenal akan sejati dirinya, bahwa sejati dirinya itu tidak lain adalah Allah. Itu yang fitrah tuh, itu yang minal aidin tuh. Tapi kalau dia tidak mengenali akan sejati dirinya, dia tidak mengenali akan seakmal dirinya, usai pun Ramadan, berakhir pun Ramadan, maka dia belum dikatakan fitrah yang hakikinya. Tapi bagi orang yang telah mengenali akan sejati dirinya, walaupun bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan isku minan nar telah usai dan berakhir, namun dia mampu meramadankan dirinya setiap bulannya. Bahkan dia mampu meramadankan dirinya sepanjang hayatnya. Jadi orang yang bisa meramadankan dirinya setiap bulan sepanjang hayat adalah orang yang telah mengenali akan sejati dirinya. Itulah yang dikatakan fitrah itu. Bahwa dirinya itu asalnya itu tiada, lalu menjadi ada, kemudian kembali lagi kepada tiada. Asal kita ini adalah tiada. Nih, lihat tiada. Kemudian dari tiada menjadi ada. Menjadi ada dia. Kalau sudah menjadi ada, tentu dia sudah merasa melihat tuh. Merasa dia mendengar. Merasa dia berkata, merasa dia mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Namun setelah dia merasa dirinya yang ada, melihat, mendengar, berkata dan hidup, tahu dia bahwa sebenarnya dirinya tiada. Tiada melihat, tiada mendengar dan berkata. Lalu dipulangkannya kembali akan rahasia dirinya itu kepada tiada. Ketika dia telah memulangkan kembali akan keakuan dirinya, bahwa dirinya itu tiada, pada saat itulah dirinya dikatakan namanya suci atau fitrah itu. Ini yang dikatakan minal aidin. Orang yang telah kembali kepada asalnya. Siapa asalnya? Allah. Makanya dikatakan dalam ayat itu, apa ayatnya tadi? Bahwa sesungguhnya asalnya adalah
Allah kembali tetap jadi Allah. Apa ayatnya Pak Rifai? Tuh, ini dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya asalnya adalah Allah dan kembali tetap jadi Allah. Asalnya adalah tiada, kembali tetap tiada. Asalnya adalah fitrah, kembali tetap fitrah. Asalnya suci, kembali tetap suci. Maka orang yang telah tahu mengenali akan hakikat jati dirinya adalah Allah dan kembalinya tetap jadi Allah, itu yang minal aidin, itu yang fitrah. Orang yang minal aidin, yang fitrah itu disebut namanya wal faizin. Faizin apa artinya? Faizin, orang yang beruntung. Orang yang fitrah, orang yang suci, itulah yang katakan orang yang beruntung, orang yang menang. Kenapa? Karena dia sudah bermusahadah dengan Tuhannya, sudah bermukasyafah dengan Robnya, sudah berlikok dengan Tuhannya, sudah fanah dengan zatnya, sudah bako dia dengan diri Tuhannya. Itu faizin tuh. Maka untuk mendapatkan faizin mesti dulu minal aidin. Orang yang minal aidin, yang kembali kepada asalnya, hakikat jati dirinya, itulah orang yang faizin, orang yang beruntung, yang menang tuh. Itu yang Ustaz selalu gambarkan dalam bentuk bahasa kias. Di ma datangnya, situ pulang kembalinya. Di ma hilang, situ dicari. Maka tiliklah diri kita ini, bahwa di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri, di dalam rahasia diri itulah aku bersembunyi. Itulah maksudnya aku berlindung di dalam terang. Siapa yang telah mengenali akan hakikat rahasia jati dirinya, tiada lain adalah aku, maka sembunyikanlah, rahasiakanlah diriku itu di dalam dirimu sendiri. Jangan disebut, jangan diungkapkan, jangan diceritakan. Kalau disebut, diungkapkan dan diceritakan, dia halalkan darah kita. Dihalalkan darah kita itu apa maksudnya itu? Dibunuh Bapak Ibu, dipancung leher Bapak Ibu itu. Ya. Ini yang terjadi pada Syekh Siti Jenar. Ini yang terjadi kepada Abu Mansur Al-Halaj. Ini yang terjadi kepada Syekh Junaid, ya, Yazid Al-Bustami. Anallah anal haq, Allah fi jubbati. Akulah Allah, aku yang hak, Allah itu ada di dalam jubahku. Ketika dia telah mengenali akan hakikat sejati dirinya, dizahirkannya kalimat itu, diucapkannya, dilafazkannya. Maka ketika dia menzahirkan, mengucapkan dan melafazkan kalimat itu, maka kedengaran bagi orang yang belum sampai pahamnya. Dikiranya Syekh Siti Jenar, Abu Mansur Al-Halaj, ya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Junaid mengatakan dirinya mengaku Tuhan. Itu yang salah tuh. Ini yang dimaksudkan oleh ulama kasab. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanya menunjukkan isyarat saja. Ambillah iktibarnya, ambillah makna yang tersirat di balik kata-kata yang diucapkannya itu. Jangan kita hanya mampu mendengar dan memandang bunyinya, lafaznya, kalimatnya, tapi kita tak mampu mengambil makna yang tersirat di balik bunyi lafaz dan kata-kata itu. Kalau kita tidak mampu mengambil makna yang tersirat di balik kata-kata itu, disinilah kita kadangkala menghalalkan darah orang itu, memancung leher orang itu,
dibilang dia kafir. Ini yang Allah katakan. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhiratihum ghafilun. Mereka hanya mampu memahami, mengenal akan kezahiran hal yang nyata-nyata saja dari kehidupan dunianya. Namun masalah akhirat, masalah yang batiniah, masalah yang ruhaniah, mereka itu amat sangat lalai, kata Allah. Lalai itu maksudnya, yang lalai itu apa tuh? Yang lalai itu hatinya. Hati yang lalai itu yang disebut hati yang buta. Hati yang buta itu disebut hati yang zulumat. Hati yang zulumat, hati yang tidak mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ini yang dikatakan jahil murakkab namanya. Kalau dia sudah dikatakan jahil murakkab, tidak mengenal dia siapa dirinya, dan tidak tahu pula dia siapa si amal diri yang nyata pada dirinya, maka kata Allah, ulaika fi dolalim ba'id. Mereka itu telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tak bisa lagi diraih lagi, tak bisa ditarik kembali, sudah jauh tersesatnya, kata Allah. Maka orang yang sudah jauh tersesatnya, mereka lah yang katakan namanya ahli neraka itu. Maka kenalilah rahasia ruh itu, kenalilah sirullah itu, kenalilah Rasul Allah itu yang ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Ini 120 hari 4 bulan. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.